Salam sehat, level anti penuaan. Semuanya bersumber dari energi Qi dan Xie. Energi Qi dan Xie tertinggi saat baru lahir. Dengan semakin bertambahnya usia dan menua, energi Qi dan Xie semakin menurun. Terdiri dari dua bagian dalam energi Qi dan Xie. Yang pertama adalah daya hidup. Daya hidup tertinggi adalah di saat Anda lahir. Yang kedua adalah energi Qi dan Xie. Energi ini setiap hari naik turun, tergantung. Bila Anda tidur nyenyak, maka produksi darah semakin membaik. Ada sedikit penambahan. Bila tidur kurang, maka produksi darah sedikit berkurang. Pada dasarnya, tidak bisa mengisi kembali daya hidup. Tapi energi lain adalah energi yang kita hasilkan setiap hari, bisa melalui kebiasaan gaya hidup sehat yang benar untuk meningkatkan energi tubuh. Tapi ini juga ada batasnya, karena hidup kita ada batasnya. Tidak peduli seberapa baik Anda menjaga diri, tidak mungkin hidup selamanya. Karena di saat setelah habisnya masa daya hidup, semuanya akan selesai. Tapi paling tidak, bila Anda rawat, jaga gaya hidup sehat, kalaupun meninggal karena menua, bukan meninggal karena penyakit yang menyakitkan, seperti sakit kanker, ginjal, diabetes, dan sebagainya. Menuanya tubuh sangat terpengaruh oleh tinggi rendahnya energi Qi dan Xie. Yang sangat berperan penting dalam hal ini adalah darah. Darah sebagai wadahnya energi. Energinya seluruh tubuh. Karena darah semua energi bisa bertahan, termasuk mineral dalam tubuh. Seperti anemia, pasien penyakit kurang darah, rumah sakit akan memberikan vitamin zat besi. Akan tetapi, bila kurangnya darah di tubuh, tubuh juga tidak bisa meresap vitamin zat besi. Misalnya, jika Anda bukan tipe orang yang suka milih-milih makanan, Anda bisa mendapatkan zat besi yang cukup dalam sayur. Tidak perlu khusus minum vitamin zat besi, bukan karena dalam darah kekurangan zat besi. Darah dalam tubuh akan mengikuti gaya hidup. Akibat menuanya usia dan kurang tidur, mengakibatkan produksi darah jadi tidak maksimal dan jadi berkurang. Sehingga akan ada perubahan dalam distribusi darah. Dan jika hal ini sering terjadi, pada saat tubuh sudah over limit, seperti serukan, yaitu penarikan melebihi dana yang ada dalam rekening bank. Jatah suplai darah yang pertama dikurangin adalah limpa. Sistem meridian limpa yang berfungsi sebagai maintenance tubuh akan mengurangi fungsi kerja sistem meridian limpa. Tuhan menciptakan tubuh manusia penuh dengan keajaiban. Jika tidak ada yang parah dalam tubuh, sistem meridian limpa tidak akan melakukan penyembuhan. Misalkan, bila ada pendarahan dalam tubuh dan di saat yang bersamaan terserang flu, maka fungsi sistem meridian limpa yang pertama datang memperbaiki luka pendarahan. Ia akan membiarkan flu, tanda petik sakit yang bisa dipending, yang tidak membahayakan jiwa, tapi ia lebih mengutamakan memperbaiki sakit yang bisa membahayakan tubuh. Ini akibat dari berkurangnya suplai darah ke sistem meridian limpa. Mungkin berkurangnya suplai darah ke sistem meridian limpa ada baiknya bagi orang tersebut karena dia tidak mengalami gejala yang tidak nyaman. Dia merasa sehat-sehat saja dan sangat sehat. Banyak orang berpikir demikian karena masih usia 30 hingga 50 tahun. Pada masa ini tidak ada sakit. Sebenarnya
pada saat itu tubuh tidak melakukan penyembuhan diri, makanya tidak bergejala. Jika tubuh melakukan penyembuhan diri, melakukan perbaikan, tentu ada gejala sakit. Dan bila masih terjadi berkurangnya suplai darah yang berkepanjangan, tubuh akan mengurangi jatah suplai darah ke liver. Darah yang disuplai ke liver berfungsi membersihkan. Liver seperti rekening bank, perputaran darah, hanya nitip sementara dan sekalian cuci. Mengantar ke liver dan ginjal, dibersihkan dan disaring, dan mengembalikan darah ke keadaan yang sehat. Pada saat kekurangan suplai darah ke liver, setiap kali kirim darah dan setiap kali totalan cucian darah semakin berkurang, maka membuat darah jadi semakin kotor. Seperti contoh, bibir orang tua semakin gelap, semakin hitam, tidak kemerahan atau pink seperti bibir anak muda. Bibir orang parubaya sangat sedikit berwarna pink kemerahan. Bibir dan gusi mencerminkan kondisi darah. Yang ketiga, bila kondisi masih berkelanjutan, akan mengurangi suplai darah ke paru-paru, mengakibatkan sudah tidak ada reaksi serangan flu. Fungsi paru-paru menurun, dan paru-paru hanya bisa terpaksa distribusikan air ke berbagai organ di seluruh tubuh. Wajib tahu, salah satu fungsi paru-paru adalah mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Akibat berkurangnya air, maka kulit jadi kering karena lemak tidak bisa disekresikan. Tubuh jadi tidak ada air. Banyak minum air juga tidak membantu. Banyak minum jadi kencing. Tubuh tidak bisa meresap air. Paru-paru yang mengontrol tubuh untuk meresap air. Ada 3 kemungkinan yang mengakibatkan tubuh jadi kering, tidak bisa meresap air. 1. Karena suplai darah yang berkekurangan ke paru-paru. 2. Karena terlalu banyak energi dingin. Bahasa umumnya masuk angin, yaitu lembab. 3. Saat kelembapan, porsi air tidak bisa mengalir ke saluran meridian. Sehubungan kata kosa bahasa Indonesia yang sangat terbatas, jadi saya semampunya menerangkannya dengan bahasa yang sederhana. Harap maklum. Yang keempat, kondisi masih berkelanjutan akan mengurangi suplai darah ke ginjal. Kondisi tubuh sudah tidak mampu suplai darah, mengakibatkan terjadilah gagal ginjal. Ginjal seperti sistem saringan, tidak ada spare di dalamnya. Ginjal adalah moving part, tidak seperti jantung yang berdenyut yang bisa rusak. Sedangkan ginjal hanya diam, tidak bergerak, seperti saringan filter rumah. Bila tidak berfungsi, dikarenakan tidak ada air yang mengalir, bukan salah filter. Artinya, gagal ginjal bukan karena rusak ginjal, tetapi dikarenakan tidak ada darah masuk ke dalam ginjal, mengakibatkan ginjal tidak bisa mengeluarkan air seni, kencing, ya, yang membuat ginjal jadi lemah dan rusak. Dan yang kelima, yang terakhir adalah jantung. Bila suplai darah tidak nyampe ke jantung, maka dengan segera naik sorga. Ini adalah urutannya. Akibat kekurangan suplai darah, limpa, liver, paru-paru, ginjal, dan jantung. Dan terakhir, semua organ tubuh kekurangan darah, seperti diabetes. Mengapa pasien diabetes sampai tahap akhir mesti cuci darah? Tidak ada darah masuk suplai ke ginjal dan diamputasi setelah dianalisis, menyebabkan
kaki jadi hitam karena tidak ada darah mengalir ke kaki. Data volume total darah adalah pengukuran yang sangat penting buat tubuh. Sayang sekali, hingga sekarang tidak ada tes volume darah dan tidak ada ilmu kedokteran yang tes medis untuk mendeteksi keseluruhan energi tubuh manusia. Ini bagian yang sangat konyol. Menurutnya energi manusia mengakibatkan berkurangnya darah. Akan ada banyak penyakit yang berhubungan dengan ini, seperti indeks gula darah, indeks hipertensi. Itu merupakan gejala setelah Qi dan Xie sudah turun ke tingkat level tertentu. Jadi perbedaan manula dan anak muda adalah tingkat energi darah. Jadi penyakit yang sering terjadi di kaum manula adalah energi Qi dan Xie yang tidak mencukupi. Tidak ada gunanya mengobati penyakit yang di permukaan, tetapi harus mengobatinya dari sumber, merawat, memelihara Qi dan Xie, meningkatkan energi Qi. Bila tidur tidak nyenyak, maka tidak ada energi. Ini paling penting, khususnya penyakit kronis. Mengikuti gaya hidup yang baik yang telah diberikan Tuhan, agar bisa mengembalikan fungsi produksi darah tubuh, tidak akan gampang muncul berbagai penyakit. Pada dasarnya kemampuan penyembuhan diri tubuh manusia sangat kuat dan sangat besar. Harus ada yang dapat dari sumber makan makanan yang sehat dan bergizi, dengan gaya hidup yang benar, dan harus cukup tidur. Tuhan menciptakan tubuh manusia penuh dengan keajaiban dan dahsyat. Nonton episode sebelumnya. Sel tubuh bisa regenerasi dan usia manusia bisa hidup 100 hingga 120 tahun. Bagi teman-teman yang baru mengikuti episode ketiga ini, silakan nonton episode sebelumnya. Anti penuaan jilid 1 dan anti penuaan jilid kedua. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman lain agar bisa mengikuti link informasi yang akurat dan benar. Terima kasih. Tuhan memberkati.